pemerintah. Tapi karena suatu negara sudah tidak punya tata krama, tidak punya budi pekerti, bahkan lupa jati dirinya sebagai manusia, bahwa manusia diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, tapi ternyata malah bikin kerusakan, ya tentunya Allah tidak akan tinggal diam. Maka ciptaan-ciptaannya yang sudah diciptakan dalam dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda Lur. Di sini nanti akan menampilkan wejangan dari Kang Togo. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kang Togo. Ngoten nggih Kang Togo? Ya. Pertanyaan yang pertama itu masalah vaksin Kang Togo. Ya. Selama ini ya masalah vaksin, orang-orang yang sudah vaksin itu kok ada yang sakit, ada yang setelah divaksin opnam, bahkan ada yang setelah divaksin ada yang meninggal. Itu bagaimana Kang Togo? Mohon pencerahannya Kang Togo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Marilah pertama-tama kita senantiasa selalu menyukuri nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Salah satunya adalah nikmat diberi umur panjang ya. Hingga nyampe sekarang masih bisa bernapas ya. Tidak lupa juga salam dan sholawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyikapi ulasan yang namanya vaksin tadi ya. Saya sebagai Kang Togo tidak tahu menau tentang apa itu namanya vaksin ya. Dan itu yang mengetahui tentunya adalah orang-orang yang belajar di keilmuan tentang pengobatan ya. Medis ya. Ya, untuk analisa saya sebagai Kang Togo, analisa secara batin saya pribadi, saya tidak akan mengatakan bahwa vaksin itu bisa membunuh ataupun tidak ya. Karena itu yang tahu adalah orang-orang medis. Cuman di dalam batin saya, atas nama Tuhan saya, atas kuasanya dan kebesarannya, saya hanya bisa berdoa. Kalau memang vaksin ini bisa menyebabkan kematian atau sakit yang tidak wajar, bukan karena kehendak ilahi ya. Karena semuanya takdir yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa juga takdir ini dipercepat ya. Harusnya takdirnya meninggalnya besok hari Kamis misalnya ya. Hari Senin mati juga bisa karena kelalaian. Contohnya kalau lagi naik motor ngebut gitu ya. Terjadi ketabrakan gitu ya. Nah seperti itu. Termasuk salah minum obat ya. Atau mungkin karena apa itu namanya tadi, vaksinasi itu tadi ya. Nah maka dari sini kan tidak bisa ya. Itu riwayatnya apa, punya penyakit atau tidak. Nah, kalau orang yang sedang mengandung mengidap ya, mengidap penyakit kan biasanya divaksin juga berbahaya ya. Nah, terus beritanya itu bagaimana? Orang-orang yang meninggal atau sakit itu awalnya sebelum divaksin itu bagaimana? Nah, itu juga macam-macam Kang Togo.
Ada yang awalnya sehat divaksin sakit, ada juga yang awalnya itu tidak begitu sehat divaksin mengalami hal-hal seperti itu tadi Kang Toko. Ya, seluruh hidup saya ini saya serahkan pada umat. Dan sungguh saya itu tidak pernah mengharap hasil pamrih dari apa yang saya ucapkan. Orang-orang yang bersamaku akan mengerti tentang diriku dan memahami tentang diriku. Lah iya toh? Sungguh aku tidak mengambil keuntungan atau mencari rezeki melalui konten ini ya. Aku hanya menyuarakan apa yang dipesankan oleh para leluhur melalui tirakatku ya. Jadi kalau ada orang yang berkata aku ini dukun, aku ini cuman orang gila, orang yang gak waras, atau yang bisanya cuman ngomong doang ya dah, itu nggak apa-apa, terserah, itu adalah pribadi Anda yang mau mengomentari saya ya. Tapi beginilah aku apa adanya ya. Kang. Soalnya zaman sekarang itu kalau orang diberi berita kebenaran, biasanya dia ingkar. Dia tidak mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat al-basiru ya, yang maha melihat atas segala makhluk ciptaannya ya toh. Nah, saya ingin mendengar bahwa al-basiru itu bisa menjadi sebuah kabar gembira ataupun bisa menjadi kabar yang kabar yang menyedihkan gitu ya. Coba dibaca surat Yusuf ayat 56 moyo. Ya. Jadi kalau bicara tentang vaksinasi, tentang corona itu sangat riskan ya. Kalau kita salah berucap, kita nanti harus dipinta pertanggungjawaban ya toh. Maka di sini saya sebagai kaula alit ya juga harus berhati-hati ya toh. Tapi di dalam kehatian saya ini, saya tetap menjunjung budi pekerti tata krama yang diajarkan oleh leluhur saya kan gitu ya. Sampun. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makanna liyusufa fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Artinya, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, maksudnya negeri Mesir, ya, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, tujuannya adalah mengacu kepada budi pekerti tata krama ya dah. Orang-orang yang selalu berjalan di kebaikan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tempat yang layak dimanapun dia tinggal. Walaupun seandainya masyarakat Indonesia ini mau dibinasakan dengan adanya vaksinasi, tapi kalau Allah tidak berkehendak atau meridhoi, maka tidak akan terjadi. Maka dari itu kita harus berprasangka baik ya toh. Ya mudah-mudahannya namanya vaksinasi ini memang benar ini untuk sebagai obat ya toh, tidak untuk membinasakan. Saya tidak menuduh, tidak mengatakan bahwa ini adalah untuk membuat kematian ya toh. Tapi saya meluruskan ya enggak. Jadi kalau ini terjadi konspirasi atas yang namanya vaksinasi ini tadi, maka leluhur tidak akan tinggal diam. Untuk apa saya sering bersemedi, saya bertafakur, kalau tidak untuk mendoakan negeri Nusantara yang kita cintai. Dan tiap malam saya tidak tidur hanya semata-mata untuk apa? Supaya
warga negara Republik Indonesia ini semuanya selamat, selalu mendapat rahmat, supaya hal-hal yang tadinya menjadi pergejolakan ini segera berakhir, ya dah. Jadi sekali lagi, semoga saja ini tidak menjadi konspirasi masalah vaksinasi ini ya. Kalau terjadi konspirasi, maka Anda semua yang berkecimpung untuk melakukan sebuah rencana kejahatan di dalam negeri ini, khususnya Nusantara ini, saya tidak akan tinggal diam. Anda boleh percaya atau tidak, nanti alam yang akan bicara, ya dah. Alam akan berdakwah dengan titah yang maha kuasa. Allah akan menggerakkan angin, menggerakkan api, menggerakkan air, menggerakkan tanah. Apabila ini semua sudah berdakwah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di negara kita ini. Kalau semua orang sudah kehilangan tata krama budi pekerti, tentunya Tuhan akan menurunkan azabnya satu demi persatu. Orang-orang yang melakukan konspirasi menzolim orang lain, maka akan terbinasakan tanpa terkecuali. Tidak pandang itu pimpinan negara ataupun rakyatnya, ya. Karena urusan budi pekerti tata krama ini nggak memandang. Masyarakat pun yang tidak punya budi pekerti juga akan kena. Termasuk kita pun akan kena kalau tidak punya budi pekerti. Semuanya akan kena. Kemarin saya berkata bahwa sekarang ini alam sudah berdakwah. Angin sudah mulai berdakwah. Air sudah mulai berdakwah. Fakta realita yang ada, coba lihat negara tetangga. Itu pun masih orang tidak percaya. Katanya bencana tiap tahun ada. Ya dah. Nah, gitu dah. Tapi Allah itu adalah Al-Basiru, Allah yang maha melihat. Tidak akan diturunkan sebuah bencana di suatu negeri apabila memang umatnya itu masih dalam penyembahan dengan menggunakan tata krama budi pekerti kepada Tuhannya. Tidak akan terjadi sesuatu apapun, ya dah. Tapi karena suatu negara sudah tidak punya tata krama, tidak punya budi pekerti, bahkan lupa jati dirinya sebagai manusia, bahwa manusia diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, tapi ternyata malah bikin kerusakan, ya tentunya Allah tidak akan tinggal diam. Maka ciptaan-ciptaannya yang sudah diciptakan dalam dunia ini pastinya akan dibinasakan, ya dah. Ayo tanya apa lagi, ini udah jelas belum ini? Ya, itu keterangan dari Kang Toko sudah jelas masalah vaksinasi tadi ya Kang. Ini saya mau bertanya yang kedua kalinya masalah PPKM Kang Toko. Ya. PPKM sementara ini masih diundur lagi. Ya. Diundur lagi. Nah, di satu sisi rakyat kecil itu sudah mulai kelaparan, terutama rakyat yang mendapatkan uangnya itu secara harian Kang Toko. Ya. Lah itu mohon pencerahannya itu bagaimana itu Kang Toko? Ini pun sama. Kalau PPKM ini dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai wujud welas asihnya kepada rakyatnya, agar yang namanya Delta atau apa itu COVID ya, itu Delta varian ya. Nah itu memang untuk menjaga rakyatnya supaya selamat, supaya tidak terkena virus atau mengurangi angka kematian, ya itu tentunya sudah menjadi kebijakan yang tepat untuk rakyatnya karena sifatnya untuk melindungi ya. Tapi kalau ada konspirasi masalah PPKM, ya dah, itu pun nanti kalau tidak dibungkus dengan tata krama budi pekerti, maka alam tidak akan tinggal diam. Di atas penderitaan rakyat yang kelaparan karena kurang kesejahteraan, doa-doa orang yang teraniaya itu tidak akan terkabul. Maka orang yang membuat konspirasi pun
tentunya akan menerima azab dari alam. Jadi saya tidak mengatakan bahwa PPKM ini salah, enggak ya? Harus dimengerti ucapan saya ini ya. Paham toh? Paham. Nah, ayo lanjutnya. Ya, terima kasih untuk pencerahan pertanyaan saya yang kedua, Kang Teguh. Ini saya mau tanya yang ketiga kalinya, masalah PPKM juga. Nah, selama PPKM ini rakyat dibatasi. Bahkan kemarin pas lebaran mudik pun tidak boleh. Di satu sisi para TKA Cina itu masuk dengan bebasnya gitu, Kang Teguh. Itu gimana Kang Teguh? Mohon pencerahannya, Kang Teguh. Nah, itu pun sama. Kalau ini memang betul-betul nyata fakta realita yang ada dan cerita ini benar apa adanya, maka leluhur pun tidak akan tinggal diam. Para penyusup TKI tujuannya apa dulu? Ya dah. Kalau tujuannya untuk merongrong Nusantara NKRI yang kita cinta ini, maka dia pun akan binasa. Dia akan binasa terkena yang namanya dampak virus ini tadi. Karena ini virus ini sudah digerakkan alam, maka yang berdakwah adalah alam. Jadi nggak usah khawatir. Leluhur Nusantara NKRI Indonesia ini dijaga oleh para leluhur. Ya, gitu ya. Gimana lanjutannya? Mungkin ada yang tanya lagi. Sudah cukup? Sampun. Jadi gini ya, semuanya kalau ini sebagai konspirasi vaksin, PPKM, dan juga pemasukan orang-orang asing yang tujuannya untuk merusak NKRI ya, itu nanti akan binasa semua. Catat pertanyaan saya ini ya. Kemarin saya sudah berkata, negara-negara yang tidak punya budi pekerti akan hancur. Dan faktanya sekarang sudah jelas kan? Sudah terjadi kancuran di mana-mana kan? Sudah, Kang. Saya ini bukan sok jadi paranormal atau dukun atau kiai, saya hanya orang biasa. Tapi saya mampu berinteraksi dengan yang namanya leluhur. Kalau ada yang mengatakan saya ini apa ya, penipu atau di mana? Nipunya di mana saya? Saya itu mengabarkan berita yang disampaikan oleh leluhur. Saya tidak menipu, tidak ingin terkenal, ya dah. Tapi ini harus saya sampaikan. Karena apa? Ini adalah menyangkut dari bangsa kita ini, untuk keselamatan bangsa. Jadi saya marah ini bukan marah kepentingan pribadi saya. Saya marah ini menggunakan murkanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam diri saya. Allah pun punya sifat kemurkaan di balik sifat welas asihnya. Kalau yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan saat ini, silakan saja. Tapi nanti ini akan terjadi. Sudah banyak fakta realita yang ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan azabnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai tata krama budi pekerti, yang selalu membuat kerusakan. Orang-orang dolim pasti akan dibinasakan. Saya tidak menyebut, yang saya sebut itu adalah orang dolim. Saya tidak akan menghujat yang namanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan. Tapi saya hanya mengecam bagi orang-orang yang dolim. Perlu dimengerti ya. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.